Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Dilihat dari ekspresi adik-adik sepertinya sehat dan sangat bersemangat sekali. Hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis zat aditif dan zat adiktif. Kakak harap adik-adik tetap semangat sampai jam pelajaran selesai. Kakak punya solusi untuk itu. Bagaimana jika materi kali ini kita pelajari dengan teknik belajar sambil bermain? Apakah teknik belajar sambil bermain? Jadi, kita akan melakukan praktik dan adik-adik akan melihat langsung contoh zat aditif dan zat adiktif tersebut. Supaya adik-adik bisa menangkap materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum itu, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita terima semakin berkah. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Kak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja ya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan teknik belajar sambil bermain. Tetapi sebelum itu, adik-adik perlu tahu teorinya terlebih dahulu. Adik-adik perlu mengenal apa sih yang dimaksud zat aditif dan zat adiktif itu? Apa saja sih contoh zat adiktif dan zat aditif pada makanan? Dan apa efek zat aditif dan zat adiktif pada makanan? Nah, kita mulai pembahasannya dari zat aditif. Nah, pengertian zat aditif adalah zat aditif itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Jadi maksudnya di sini adalah zat aditif merupakan semua bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan, bertujuan untuk mempercantik makanan. Misalnya di sini pewarna makanan agar makanan terlihat menarik. Selanjutnya menjaga kesegaran, tekstur, dan cita rasa, memperpanjang daya simpan, peningkatan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Ternyata manfaat zat aditif sangat banyak, bukan hanya sekedar ditambahkan ke dalam makanan, bukan? Nah, di Indonesia, zat aditif pada makanan disebut dengan istilah bahan tambahan pangan atau disingkat BTP. Produksi dan penjualan seluruh produk makanan dan minuman yang menggunakan zat aditif harus mendapatkan izin edar dan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis zat aditif. Berdasarkan bahannya, zat aditif dibedakan menjadi dua, yakni zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetik. Zat aditif alami merupakan zat yang diperoleh secara alami, seperti dari tumbuhan, hewan, atau mineral, rempah-rempah, dan tanaman herbal yang bisa menambah cita rasa pada makanan. Sementara zat aditif buatan adalah zat yang dibuat melalui proses kimia. Jika dikonsumsi secara berlebihan, zat aditif buatan ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Contohnya formalin, monosium glutamat atau MSG, dan juga sakarin. Selanjutnya, jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif beserta efeknya untuk kesehatan. Jenis-jenis zat aditif itu ada MSG atau monosodium glutamat alias micin. Micin adalah zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan, contohnya seperti bahan dapur. Efek MSG terhadap kesehatan menyebabkan masalah pada saraf dan kerja otak sehingga bikin Anda jadi lemot. Kebanyakan makanan micin juga diduga kuat menjadi penyebab sering sakit kepala dan mual-mual. Nah, yang kedua ada pewarna buatan. Pewarna buatan adalah zat aditif pada makanan yang dipakai untuk mempercantik penampilan.
Makanan yang berwarna cerah dan segar akan menarik minat orang-orang untuk membeli. Namun, tidak semua pewarna makanan aman digunakan. Beberapa penelitian menunjukkan warna buatan dapat meningkatkan kecenderungan alergi anak dan hiperaktivitas pada anak dengan ADHD. Nah, yang ketiga ada pemanis buatan. Pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, dan lainnya banyak digunakan dalam makanan dan minuman manis yang rendah kalori. Penelitian membuktikan bahwa pemanis buatan dapat membantu menurunkan berat badan dan membantu mengelola kadar gula darah di dalam tubuh. Meski lazim digunakan sebagai pengganti gula pasir yang lebih sehat, konsumsi pemanis buatan juga tidak baik buat kesehatan. Untuk menghindari resiko masalah, para ahli menganjurkan pemanis buatan dikonsumsi tetap sewajarnya saja ya. Nah, yang keempat ada penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, dan lain-lain. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Pernahkah kamu memperhatikan pada kuah bakso terdapat rebusan daging dan tulang? Nah, itu adalah seperti contohnya. Yang kelima ada pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, di antaranya adalah ekstra buah nanas, ekstra buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Atau beberapa kue yang menggunakan murbeie sebagai pemberi aroma. Yang keenam ada pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengentalan alami misalnya pati, gelatin, gaum, agar-agar, dan alginat. Nah, adik-adik sudah tahu mengenai zat adiktif di makanan ya. Jadi, adik-adik bisa hati-hati dan selalu selektif dalam memilih makanan. Selanjutnya, kita lanjutkan materi kita mengenai zat adiktif. Walaupun katanya hampir sama, tapi maknanya sangat berbeda. Nah, sekarang zat adiktif, kita membahasnya mengenai dari pengertiannya. Nah, zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Jadi, ada adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan teine yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerjanya kafein. Pernahkah adik-adik mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Nah, gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Jenis-jenis zat adiktif dapat dilihat pada penjelasan berikut. Gimana adik-adik? Apakah puas dengan penjelasan dari Kak Sukma? Iya Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita mencegah atau menjaga zat aditif dan zat adiktif dari makanan yang kita konsumsi setiap hari? Nah, dengan cara kita menjaga kesehatan dari zat aditif dan adiktif, seperti mengurangi mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti micin, pewarna buatan, pemanis buatan, dan lain-lain. Nah, itu dari materi yang dijelaskan oleh Kak Sukma tadi, bahwa makanan atau minuman yang kita konsumsi setiap hari banyak mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan kita. Oleh karena itu, mari kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari agar kita dapat terhindar dari makanan yang mengandung zat-zat tersebut.
Sekian dan terima kasih atas penjelasan mengenai zat adiktif dan zat aditif yang dapat disampaikan oleh Kakak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.